Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Sahabat-sahabat, pemirsa antara yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki sesi akhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan di akhir bulan Ramadan ini bisa benar-benar kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memperbanyak amal ibadah kita. Karena godaannya juga pasti lebih berat ya di akhir bulan Ramadan. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam rangkaian ayat yang mewajibkan ibadah puasa, ada kalimat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa kalian itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Nah, ada kata-kata in kuntum ta'lamun. Ini seakan-akan menyiratkan ada satu misteri. Apa sih hikmah yang terbesar ibadah puasa itu? Nah, salah satu misteri ini sudah diungkapkan sebelumnya oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kalian agar bisa sehat. Ya, dan belakangan para ahli memberikan banyak penjelasan bahwa puasa ini bisa menjadi salah satu sarana, salah satu metode buat kita untuk bisa menyehatkan badan. Dan tentunya di dalam ibadah puasa ini juga kita mulai belajar mengontrol pola makan kita, mengontrol waktu makan kita, sehingga kita tidak seenak-enaknya makannya. Melalui ibadah puasa ini kita bisa mengontrol makanan kita yang pada satu sisi bisa memberikan energi, bermanfaat buat kita, tapi di sisi lain makanan ini justru bisa menjadi sumber penyakit. Nah, melalui ibadah puasa ini satu ya misteri ibadah puasa terungkap tadi disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi berpuasa adalah sarana kita untuk bisa sehat. Sarana kita secara lebih luas, sarana kita untuk bisa mengontrol pola makan kita agar kita bisa mengkonsumsi makanan yang sehat, agar kita bisa makan dengan cara yang sehat. Dikisahkan juga ketika itu Nabi Muhammad SAW ketika berada di Madinah, Nabi Muhammad SAW menjumpai sesuatu yang aneh, di mana di Madinah itu jarang sekali ada orang yang sakit, atau jarang orang yang berprofesi sebagai tabib atau sebagai dokter lah kira-kira sekarang. Nah, Nabi Muhammad tanya kepada masyarakat Madinah atau Yasrib ketika itu saat Rasulullah SAW hijrah, ini kenapa di sini tidak banyak orang yang berprofesi sebagai tabib? Nah, para penduduk Madinah menjawab, ya Rasul, di sini memang jarang ada orang yang sakit. Kemudian ditanya terus Rasul, salah satu rahasianya kenapa orang Madinah jarang sakit ketika itu adalah karena orang Madinah tidak makan sebelum lapar banget, dan juga tidak makan sampai kekenyangan. Ini salah satu kunci yang kemudian ini diambil, di-quote ya oleh Rasulullah SAW menjadi salah satu hadis Nabi yang kita amalkan, yang diriwayatkan sampai ke kita. Jadi salah satu yang menyebabkan kita sehat adalah kita tidak makan ketika belum lapar, dan kita tidak makan sampai kekenyangan. Ini juga terkait dengan pola pengendalian nafsu makan kita supaya kita sehat. Jadi sumutasiku, berpuasalah supaya kalian sehat. Ini satu misteri ibadah puasa yang sudah disampaikan oleh Nabi. Nah, belakangan juga banyak ilmuwan menyingkap beberapa rahasia bulan Ramadan. Misalnya antara lain, kenapa kita berpuasa Ramadan itu sampai 1 bulan atau kira-kira 30 hari lamanya kita berpuasa. Nah, ada satu riset menarik nih dari salah seorang psikolog di Amerika Serikat yang terkait dengan angka 30, hitungan angka 30. Jadi disebutkan oleh dia bahwa sel tubuh manusia yang miliaran jumlahnya itu berganti ya setiap 30 hari sekali. Jadi berganti setiap 30 hari sekali. Nah, setiap 30 hari sekali itu tapi tidak berbarengan. Jadi satu persatu dalam sekian sel itu berganti selama waktu 30 hari. Nah, selama waktu 30 hari itu kalau kita bisa mempertahankan tren positif kita, entah tadi soal pola pengendalian nafsu makan kita, kemudian pengendalian nafsu amarah kita, kemudian pengendalian diri kita dari tidak melakukan sifat-sifat maksiat, maka selama proses 30 hari pergantian sel itu tadi kita setelah lulus dari bulan Ramadan, kita disebut sebagai
orang yang seperti dari rahim ibunya. Kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari di mana dia lahir dari rahim ibunya. Kenapa? Karena selama 30 hari, selama proses perpindahan, perubahan sel itu dari yang lama menjadi yang baru, setiap perpindahan dari sel dari yang lama ke yang baru, itu kan seperti disket ya, yang masih bersih. Nah, selama 30 hari itu kalau kita melakukan reprogramming istilahnya ya, kalau dalam bahasa komputernya, kita melakukan pemrograman ulang, yang negatif-negatif semuanya dibuang, kemudian selama 30 hari itu dipastikan tidak ada sel kita yang negatif, tidak ada prasangka-prasangka kita yang negatif, semuanya trennya positif. Kita mengatakan yang baik-baik, berprasangka kepada Allah yang baik-baik. Kita juga mengucapkan kalimat yang baik-baik, tidak pernah mengucapkan kalimat yang buruk selama 30 hari itu. Maka setelah lulus kita dari 30 hari selama menjalankan ibadah puasa dan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, kita benar-benar tampil ya setelah bulan Ramadan itu kita tampil sebagai manusia yang kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari di mana kita baru saja dilahirkan. Apalagi nanti di akhir bulan Ramadan nanti ditutup satu momen penting, yakni zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu disebut sebagai zakat badan atau zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang menemui bulan Ramadan dan malam bulan Ramadan. Jadi misalnya bayi yang baru dilahirkan di akhir Ramadan pun tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah yang dikeluarkan oleh kepala keluarganya. Atau orang yang meninggal pada hari raya Idul Fitri. Nah, dia pernah menemui bulan Ramadan dan meninggal hari raya Idul Fitri, dia juga wajib membayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini adalah sebagai penyempurna ya ibadah puasa. Selama kita mengalami gemblengan untuk diri kita sendiri, kemudian setelah itu kita tunjukkan ya kepedulian sosial kita dengan zakat fitrah itu. Tapi tentunya bukan hanya zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib kita keluarkan ya di bulan Ramadan sebagai penutup atau sebagai penyempurna ibadah puasa kita. Tapi lebih dari itu, kepedulian sosial kita itu tidak hanya dikeluarkan pada saat kita mengeluarkan kewajiban zakat fitrah saja. Nah, ini kira-kira beberapa hal yang terkait dengan keistimewaan Ramadan. Banyak sekali sebenarnya yang diungkap oleh para ahli kita terkait dengan keistimewaan ibadah puasa, kemudian keistimewaan malam-malam Ramadan, kemudian banyak sekali yang bisa kita ungkap dan kita bisa terus baca ya dari berbagai referensi yang ada. Tujuannya untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita, semakin memantapkan kita di dalam menjalankan ajaran agama kita. Jadi bahwa kita melaksanakan ajaran agama itu sudah cukup, akan tetapi dengan menambah banyak sekali referensi, bukti-bukti ilmiah kalau ada ya terkait dengan ritual yang kita laksanakan, insya Allah akan semakin menambah menambah kekuatan kita, semakin menambah semangat kita dalam menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih dari itu, dengan hanya melaksanakan amal ibadah saja tanpa bertanya sedikit pun, itu pun sudah cukup. Nah, tadi bisa ditambah dengan menambah berbagai macam pengetahuan terkait apa yang sudah selama ini kita lakukan, dengan harapan agar bisa meningkatkan semakin baik amal ibadah kita yang selama ini sudah dilaksanakan. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Antara. Anda masih menyimak Kurma Tafakur Ramadan, dan sekarang ada tamu spesial yaitu Ahmad Khairul Anam atau Gus Anam. Beliau adalah dosen hukum Islam Unusia Jakarta dan juga ketua Pusat Studi Halal Unusia. Jadi relevan banget dengan ketika kita membahas soal puasa yang dikaitkan dengan sains, bagaimana puasa itu membuat orang sehat, dan juga berbagai hal tentang produk-produk halal yang baik bagi umat muslim dan untuk umat manusia pada umumnya. Nah, di sesi tanya jawab kali ini saya akan melemparkan tanya jawab yang relevan sama tausiah yang tadi. Dan yang pertama nih, Gus Anam, yang namanya kebetulan mirip dengan saya, Anom. Ini bagaimana ya? Tadi kan sudah dibahas bagaimana puasa Ramadan itu membuat orang sehat dan seterusnya. Ini kayaknya bagus sekali kalau diteruskan di hari-hari di luar bulan puasa. Mungkin bisa puasa Syawal, puasa Senin Kamis. Nah, ini bagaimana ditinjau dari sisi agama dan sisi sains untuk puasa-puasa di luar puasa Ramadan? Ya,
Baik. Tadi disampaikan bahwa sumu tasiku ya, dari hadis Nabi Muhammad SAW, salah satu hikmah atau rahasia kenapa kita puasa, itu biar kita sehat. Nah, belakangan juga para dokter, para ahli medis, itu juga merekomendasikan buat beberapa pasien untuk berpuasa. Ya. Puasa itu apa sih sebenarnya? Intinya mengendalikan diri kita, dan minimal mengendalikan pola makan sih sebenarnya. Nah, akan tetapi di dalam tuntunan ajaran Islam ada syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi. Tapi pada intinya substansinya kira-kira adalah mengendalikan pola makan kita, yang secara lebih besar nanti mengendalikan nafsu kita, nafsu dari segala macam ya, baik nafsu amarah, nafsu pengen ghibah, pengen buruk sangka dan lain-lain, seperti tadi disampaikan. Nah, terkait dengan puasa dan pengendalian pola makan ini, nanti setelah bulan Ramadan kan ada puasa 6 hari di bulan Syawal ya, 6 hari. Nah, puasa 6 hari ini selain kesunahan dari Rasulullah SAW, ini juga memastikan bahwa kita nih setelah Ramadan nih nggak los bener-bener ya, dendam, seperti dendam. Jadi setelah Ramadan mentang-mentang sudah tidak diwajibkan puasa, kemudian cara makan kita sudah los semua ya, tanpa kontrol. Nah, kira-kira hikmahnya di bulan Syawal itu, dan memang tidak harus berurutan ya, tidak harus berurutan tanggal 1 sampai tanggal 6, enggak, tapi selama bulan Syawal. Itu salah satu hikmahnya kira-kira memastikan bahwa kita tetap mengontrol diri, ya, mengontrol pola makan kita selama bulan Ramadan, sambil ya tetap mengontrol emosi kita, mengontrol hawa nafsu kita di bulan Ramadan itu. Jadi Ramadan ini adalah ajang latihan kita segala hal. Ya, latihan tadi selama 30 hari saya sebutkan di awal itu terjadi, di mana 30 hari itu terjadi pergantian sel-sel, sehingga kalau kita bisa menjaga tren positif selama bulan Ramadan itu, kita tampil setelah bulan Ramadan itu sebagai orang yang kayak dari rahim ibunya. Jadi masih orisinil ya, habis dilakukan reprogramming ya selama 30 hari itu. Nah, jangan sampai setelah 30 hari itu kemudian kita kembali buruk ya, pada saat kita setelah itu kita bagus-bagusnya, kemudian kita isi diri kita ini dengan memori-memori yang bagus. Nah, salah satu yang paling kelihatan aja adalah soal bagaimana kita mengendalikan pola makan itu. Nah, lebih baik juga kiat-kiat kita dalam menjaga kesehatan itu sekaligus saja diintegrasikan dengan tuntunan Nabi, yakni puasa. Jadi selain puasa Ramadan, ada puasa Syawal, ada puasa Senin Kamis, kemudian ada puasa Ayyamul Bid, puasa tengah-tengah itu, tengah-tengah bulan, di bulan Qamariyah, atau nanti ada puasa Arafah, puasa Tarwiyah, pokoknya sebanyak mungkin ya puasa-puasa sunnah itu, dengan maksud antara lain menjaga tren ya, tren pengelolaan diri kita, pengelolaan nafsu makan kita di bulan Ramadan, biar tetap terus lestari ya. Jadi kita nggak hanya 1 bulan aja kita habis-habiskan ibadah, nanti setelah bulan berganti di 11 bulannya kita udah lost, tanpa kontrol sama sekali. Diharapkan ini hanya latihan. Nah, setelah itu orang dikatakan sukses atau enggak kan setelah tahap latihan itu. Setelah tahap latihan kita baru dikatakan suksesnya itu setelah latihan. Tapi kalau setelah latihan kita balik lagi, ya berarti kita nggak sukses sebenarnya di dalam menjalankan latihan selama 1 bulan. Kira-kira itu. Jadi ini sejatinya 1 bulan untuk 11 bulan berikutnya gitu ya. Kita latihan menahan berbagai hal lah. Ya, gemblengan. Anggap aja gemblengan selama 1 bulan. Nah, otomatis setelah digembleng kan mestinya lebih baik lagi. Selama 11 bulannya. Kemudian nanti di bulan Ramadan berikutnya kita upgrade kembali. Karena bagaimanapun juga kalau di luar Ramadan itu memang banyak sekali godaannya. Nah, Ramadan ini kan kita kompak, umat muslim seluruh dunia kita menjalankan ibadah Ramadan. Jadi ibadah pun kalau banyak yang barengin kan kira-kira gitu ya. Kita lebih semangat. Nah, nanti di bulan Ramadan berikutnya kita upgrade lagi. Nah, tapi bukan berarti 11 bulannya kita loss. Ya, sebisa mungkin kita spirit beribadah di bulan Ramadan, pengendalian diri itu tetap kita pegang di 11 bulan setelahnya. Ini ada anggapan umum bahwa umat Islam amalannya tuh kayaknya cuma nahan lapar, pokoknya nahan konsumsi dan sebagainya. Ini belum dikaitkan sama makanan halal haram. Oh ya. Kayaknya ribet banget nih bagaimana menjelaskan kepada umat Muslim dan masyarakat pada umumnya bahwa sebenarnya nggak seribet itu sih gitu. Oke ya. Jadi puasa ini sebenarnya bukan lagi menahan diri dari makanan yang haram. Puasa ini justru malah menahan diri dari makanan yang halal. Ya, kalau haram otomatis sudah ya haram.
Nah, puasa ini menahan diri untuk tidak memakan makanan yang halal justru ya. Selama ibadah puasa ini maksudnya untuk menahan diri. Nah, apalagi yang haram ya, jelas dilarang. Dan seperti saya pernah sampaikan, di momen bulan Ramadan, itu adalah saat yang paling efektif kita belajar banyak hal terkait dengan tuntunan Islam, terkait dengan soal halal. Tadi sudah disampaikan, halal dan haram makanan ini bisa terkait dua hal. Yang pertama halal atau haram dari zatnya itu sendiri, disebutkan misalnya bangkai, daging babi, kemudian darah, kemudian minuman keras, segala macam ya, haram itu ya. Kemudian ada juga yang halal, yang haram karena cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya yang halal atau yang haram itu sangat menentukan. Ya, jadi ada dua macam halal. Jadi halal dari sisi zatnya maupun halal dan haram dari sisi cara mendapatkannya. Nah, Islam mengajarkan tuntunan makanan kita itu halal dari sisi zatnya itu yang sudah dijelaskan tadi, kemudian halal dari sisi cara mendapatkannya. Nah, halal dari yang tadi ditanyakan kira-kira halal dari sisi zatnya itu. Sebenarnya nggak ribet-ribet amat persoalan halal itu ya. Nggak ribet amat itu karena yang haram di dalam Al-Quran itu cuma beberapa aja. Ada 4 hal itu terutama di dalam satu ayat itu, darah, kemudian bangkai, kemudian daging babi dan binatang yang disembelih tidak sah. Bukan karena Allah atau binatang yang mati tercekik, kemudian yang mati terpukul, yang mati ditanduk binatang keras, binatang buas dan seterusnya. Selebihnya adalah halal ya, makanan itu. Jadi tidak banyak makanan yang halal. Akan tetapi memang kadang-kadang ada saja ya di dunia usaha itu kan kadang-kadang serba dihadapkan dengan kondisi tertentu, misalnya seenaknya sendiri, kemudian cara menyembelihnya misalnya kalau makanan dari binatang-binatang yang halal ya, tentunya yang halal untuk disembelih, tapi tidak disembelih tidak sesuai dengan tuntutan syariat Islam, atau makanan itu najis, tercampur najis. Nah, beberapa makanan yang tidak halal ini selain memang itu karena taken ya dari Allah, gak boleh makan itu juga pasti kita yakini sebagai umat beragama Islam pasti ada sesuatu yang negatif dari sekian makanan yang tidak dihalalkan buat kita. Nah, riset banyak menunjukkan, misalnya katakan makanan yang najis saja yang kita makan, kalau makanan yang najis kotor itu pasti akan berbahaya buat tubuh kita. Tapi sesungguhnya tuntunannya sederhana, cuman kadang-kadang kita tidak mengindahkan tuntunan itu, sehingga kita lihat pemerintah juga agak sedikit memasang regulasi agak ketat ya soal halal ini, terutama bagi dunia usaha, karena kan biasanya makanannya itu diproduksi dalam jumlah yang besar. Nah, itu apakah ini kan soalnya bisnis ya, jadi juga harus memenuhi kriteria syariat Islam ya, memenuhi konsumen muslim, jadi diatur ketentuan sedemikian rupa terkait dengan jaminan produk halal gitu kira-kira. Oke. Ini kembali ke soal puasa dan Ramadan Ya. Dan ini kan ada Idul Fitri dan sekarang masih pandemi pula Ya. Nah, ini bagaimana ketika kita sudah umat Islam di Indonesia punya tradisi untuk mudik lebaran, biasa silaturahim, mengunjungi sanak saudara dari kota ke desa dan sebagainya. Nah, ini bagaimana anjuran Ustadz yang juga sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia mengimbau masyarakat atau umat untuk tidak mudik, atau harusnya seperti apa ini? Ya, karena ini sudah menjadi ketetapan pemerintah, kita dilarang mudik ya, maka kita ikutin ya ketentuan pemerintah. Yang tidak mudik fisiknya aja, tapi jangan sampai transferannya ke orang tua kemudian nggak mudik juga. Jadi kita nggak mudik, tapi transferannya tetap dikirim dong, transferan makanan yang biasa kita kasih ke orang tua. Nah, kita tetap kasih. Kalaupun nanti kita mudik kan tidak harus pas hari itu ya. Kadang-kadang kita juga memaksakan diri ya. Seakan-akan kita ketemu dengan orang tua itu pas di saat itu, sehingga semua memaksakan diri. Nah, apalagi sekarang dalam masa pandemi. Jadi kita tahan dulu ya kangennya kepada orang tua, telepon-teleponan dulu lah, kita manfaatkan fasilitas online. Dan sekarang juga orang-orang tua kita di rumah, saudara kita juga semuanya bisa terhubung secara online. Nanti kalau sudah dinyatakan aman, ya baru kita mudik ya. Tapi jangan bareng-barengan kan, mudiknya satu persatu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga gak barengan. Tapi jangan lupa transferannya tetap mudik juga dong. Jangan sampai gara-gara gak mudik kemudian transferannya dipegang aja di rumah. Yang semestinya biasa kita kasih ke orang tua, ya kan kita kasih.
Nah ini kalau memaknai mudik sendiri itu kan dari Ya. sisi agama memang Rasul tidak mengajarkan dan sebagainya. Tapi di situ ada nilai silaturahim dan sebagainya. Ya. Ini bagaimana kita menempatkan budaya masyarakat dengan tuntunan dari Rasul gitu. Ya, memang mudik ini ya tradisi kita ya, karena kita ada urbanisasi. Ya. Kita ini besar sekali ya, padat sekali di kota-kota ini, Jakarta, kemudian Surabaya, Jogja, Medan, Makassar, gitu ada beberapa titik ya kota yang padat penduduk itu. Nah, itulah akhirnya kita kemudian mudiknya itu pas masa-masa liburan ya. Tidak hanya Lebaran aja sih, cuma Lebaran ini yang paling masif. Nah, intinya sebenarnya silaturahim. Nah, tapi silaturahim kan tidak harus bareng ketika itu ya. Bareng ketika Lebaran itu. Apalagi sekarang, lagi-lagi dalam masa pandemi. Kalau dalam masa normal oke, silakan. Tapi di dalam masa pandemi ini intinya silaturahmi. Menyambung silaturahmi. Dan banyak sekarang sarana yang bisa kita manfaatkan untuk menyambung tali silaturahmi. Dengan saudara kita, dengan orang tua, dengan teman-teman kita. Ya, bisa ke apa namanya, dan yang paling penting sebenarnya mumpung kita nggak bisa mudik nih, kita silaturahminya dengan tetangga-tetangga sebelah rumah kita. Kita kadang-kadang aneh ya, kita nyaris jarang sekali berinteraksi dengan tetangga kita, tapi lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman rekan kerja kita. Bahkan di samping kanan kiri rumah kita jarang kenal. Ya, itu juga ada aspek silaturahminya. Jadi mumpung kita nggak mudik, ya kita manfaatkan waktu-waktu Lebaran ini untuk bersilaturahmi dengan kanan kiri ya, tetangga kanan kiri kita. Ke sana 40 rumah, ke sana 40 rumah, kan tuntunannya gitu. Tapi intinya silaturahmi tetap jalan dengan keluarga kita di kampung, tetap jalan. Tapi jangan lupa juga silaturahmi dengan masyarakat sekitar rumah kita. Oke, dan terima kasih Gus Anam atas kehadiran di program Kurma kali Ya, ini. mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Dan Sobat Antara, terima kasih sudah menyimak Kurma Tafakur Ramadan di sesi tanya jawab dan tausiahnya tadi ya. Dan terus simak berita cepat, akurat, dan penting di portal antaranews.com dan juga konten-konten yang menarik dan edukatif di channel YouTube Antara TV Indonesia. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.